Halo semua, selamat datang di channel YouTube saya. Pada video kali ini, saya akan mereview sebuah buku yang berjudul Mimpi Itu Gratis. Buku ini ditulis oleh dosen bahasa Indonesia saya, yaitu Ninyoman Ayu Suciartini, dan diterbitkan oleh Buana Ilmu Populer kelompok Gramedia pada tahun 2016. Untuk jumlah halamannya yaitu 96 halaman. Buku ini menggunakan sudut pandang orang pertama. Tema yang diangkat dalam buku ini adalah kehidupan sosial yang menginspirasi. Kenapa saya memilih buku ini untuk direview dari sekian banyak buku yang diberikan? Karena menurut pandangan saya, buku ini yang paling menarik untuk dibaca. Di dalam buku ini terdapat banyak cerita bagaimana perjuangan anak di Indonesia bagian timur, khususnya Pulau Papua, dalam menuntut ilmu dan meraih mimpi-mimpi mereka. Baik, agar tidak banyak menyita waktu, langsung saja kita mereview isi buku ini. Oke, setiap orang pasti memiliki mimpi. Tentunya mimpi itu pasti ingin diwujudkan. Bagaimana cara mewujudkannya? Tentunya dengan bekerja keras dan diiringi dengan doa. Di buku ini kita akan banyak belajar bagaimana perjalanan anak-anak Papua untuk meraih mimpinya. Nah, sekarang saya akan ceritakan sedikit bagaimana anak-anak Papua menempuh pendidikannya dengan keadaan fasilitas di sana yang tidak memadai. Seperti apa kisahnya? Mari kita simak bersama-sama. Baik, yang pertama ada kisah Salomo Telenggen atau yang sering dipanggil Salo, di mana pada buku ini dia mengisahkan bahwa rumahnya tidak mempunyai televisi. Tapi dia tidak pernah khawatir sebab dia selalu melihat tayangan yang lebih indah dari televisi, yaitu keindahan alam. Tapi dalam hatinya tentu ada keinginan untuk dapat melihat dunia luar melalui televisi. Salo ini adalah anak yang selalu bekerja keras dan tekun dalam belajar. Walaupun dia sedikit tertinggal dari teman-temannya, namun dia tidak pernah berputus asa. Bagi dia tidak ada kata terlambat dalam belajar. Bahkan saat datang terlambat dalam mengikuti kelas, dia tidak pernah takut untuk datang ke sekolah. Oh ya, Salomo dan teman-temannya ini bersekolah di SD kecil Alang-Alang. Kemudian yang kedua ada Anike Gagoya. Dia bisa dibilang anak yang paling cantik di antara teman-temannya, karena dia adalah satu-satunya perempuan di kelas itu. Namun entah mengapa teman-temannya memanggilnya dengan nama Boy. Walaupun dia setelah memakai rok, itu mungkin karena rambutnya yang tidak panjang. Menurut saya Anike adalah anak yang pintar dan giat belajar, tapi tindakannya sedikit ceroboh. Di buku ini dia menceritakan bahwa dia pernah memakai bedak gatal di mukanya. Tentunya itu mengundang tawa dari teman-temannya dan juga ibu guru. Lalu ada banyak kisah yang tidak mungkin saya ceritakan satu persatu. Sebut saja kisah Yomis yang merupakan anak yang bisa saya sebut paling pintar di antara teman-temannya dengan nilai raport yang paling tinggi. Kemudian ada Justinus, Dahlia, dan juga Nelson yang kata ibu guru menyingkatkannya pada orang yang diperhitungkan oleh dunia, yaitu Nelson Mandela, pemimpin tak tergantikan yang dimiliki oleh Afrika Selatan, dan banyak teman-teman yang lainnya. Dari sekian banyak kisah yang ada di buku ini, tentunya saya mempunyai kisah favorit, yaitu kisah dari Justinus Telenggen. Mengapa saya memilih kisah Justinus? Karena menurut saya kisahnya yang paling menarik di antara teman-teman yang lainnya. Bahkan saat pertama kali bertemu Ibu Guru Ayu, ia tidak disangka sebagai calon siswanya. Ibu Guru Ayu berpikir ia pemuda desa yang tak sengaja lewat, ingin membabat rumput, sebab di tangan kanannya masih ada parang yang mengayun. Dia selalu duduk di bangku paling depan, dan teman-temannya banyak yang protes karena dia sangat tinggi. Justinus memiliki sebuah janji kepada Ibu Guru Ayu, yaitu bisa membaca dan menulis dalam kurun waktu 4 bulan. Tapi dalam perjalanannya dia tidak bisa memenuhi
janjinya kepada Ibu Guru Ayu. Justinus memiliki mimpi yaitu membawa Indonesia ada sangat dekat dengan rumahnya. Itu merupakan sebuah mimpi yang menurut saya menarik jika mampu diwujudkan. Dalam buku ini tidak hanya membahas tentang anak-anak yang ada di Pulau Papua, tapi dalam buku ini juga membahas tentang Indonesia yang mungkin menurut kita terlihat baik-baik saja. Tapi apakah kita pernah melihat dari sudut pandang orang Indonesia bagian timur? Di sana bahkan ada beberapa orang yang tidak mengenal apa lambang negara Indonesia. Tentunya masalah ini bisa kita atasi dengan memberikan pendidikan yang layak bagi masyarakat di sana. Buku ini juga mengisahkan kondisi alam di Papua, fasilitas yang ada, dan juga sumber daya yang ada di sana. Buku ini mengisahkan seorang guru yang mengajar ke pelosok Papua. Dalam perjalanannya, guru ini bisa dibilang berhasil mendidik anak-anak di pelosok Papua menjadi lebih baik, dengan usaha yang sangat keras tentunya. Dari buku ini, saya dapat memetik banyak pelajaran berharga dalam hidup, di mana setiap orang berhak memiliki mimpi sendiri, dan juga semua anak-anak berhak mendapatkan pendidikan yang memadai, dari segi fasilitas dan dari segi kualitas. Tentunya hal ini sangat penting dalam pemerataan ekonomi maupun kualitas hidup dari Indonesia bagian barat sampai bagian timur. Dengan begitu, mimpi semua orang mendapat jalan untuk terwujud. Tentunya dalam video ini saya mengucapkan banyak terima kasih khususnya kepada para guru, dosen, dan semua yang berkecimpung dalam membentuk karakter anak-anak dari Sabang sampai Merauke yang mau dengan sukarela mengabdi untuk mencerdaskan bangsa, bahkan di pelosok Indonesia sekalipun. Baik, mungkin sekian video dalam review kali ini. Kalau ada salah kata, mohon dimaafkan. Sampai jumpa di video selanjutnya.